Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM F 2018 011163. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Baik, adapun pengertian senyawa agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Adapun pada umumnya senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Penurunan efek satu obat oleh obat yang lain atau antagonis antara obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tidak diinginkan, kombinasi obat dikatakan tidak sesuai atau incompatible. Bila senyawa antagonis diberikan sebelumnya dan objek biologis menjadi tidak sensitif terhadap obat kedua, maka terjadi proses desensitasi atau pencegahan aksi obat. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis yang dimaksud untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efek kuratif. Misal untuk pengobatan keracunan obat, senyawa antagonis bersifat sebagai antidotum. Kombinasi obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama efek potensial dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioaktivasi, menurunkan ekskresi obat, meningkatkan proses bioaktivasi. Yang kedua, efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi obat digunakan apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensial atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapi. Salah satu obat yang dapat menyembuhkan infeksi untuk mencegah resistensi mikroorganisme pada kasus di mana terjadi infeksi ganda seperti infeksi kulit. Kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibanding apabila diberikan secara terpisah. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila salah satu menimbulkan efek potensial yang berlebihan terhadap obat lainnya. Salah satu obat tidak tercampur dengan obat yang lain karena berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian karena tidak ada fleksibilitas dosis, sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup, sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat, dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit. Toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Dapat terjadi reaksi kimia antara obat kombinasi selama penyimpanan. Jarang diperlukan penggunaan lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi
Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada objek biologis. Sesudah absorpsi, antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis dan menghasilkan produk tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurunkan dan aktivitas biologis obat juga menurun. Contoh antagonis kimia yang pertama, antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi lebih aktif. Yang kedua, ion merkuri dapat membentuk kelat yang nonotoksik dan mudah larut dalam air dengan dimercaprol sehingga menjadi tidak aktif. Hal ini dapat digunakan untuk merancang sebagai kelat dan sebagai antidotum keracunan logam berat. Antagonis antar obat pada fase farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat antagonis kompetitif, antagonis non-kompetitif, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, antagonis fungsional dan fisiologik, antagonis irreversibel, dan antagonis tipe kompleks. Hubungan struktur kimia senyawa antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat sendiri skemanya, karena pada umumnya ada hubungan struktur agonis dengan antagonis. Kurva hubungan antara efek biologis dengan log dosis serupa dengan kurva pada antagonis kimia. Adapun contoh antagonis kompetitif, yang pertama antihistamin dan histamin, kolinergik dan antikolinergik, dan spironolakton dan aldosteron. Antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensial antagonis kompetitif tergantung dari afinitas senyawa terhadap reseptor. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.